Shalom Bapak Ibu. Shalom. Puji nama Tuhan. Terima kasih kepada Tuhan kita luar biasa dahsyat. Kembali mempertemukan kita, mempercayakan waktu yang indah bagi kita semua di tempat ini untuk memuji, menyembah nama Tuhan. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu Gembala serta seluruh sidang jemaat Tuhan yang kembali mempercayakan saya untuk memberitakan firman Tuhan. Hari ini Bapak Ibu kita akan kembali membahas mengenai persembahan. Saya ulas sedikit mengenai khotbah saya 2 minggu lalu, yang dimana persembahan itu dari sudut pandang Tuhan, Tuhan menuntut yang terbaik dan Dia mengecam persembahan yang buruk. Kita sudah pelajari Bapak Ibu betapa banyaknya syarat dari Tuhan kepada bangsa Israel ketika bangsa Israel disuruh untuk mempersembahkan sesuatu. Semuanya itu harus yang terbaik, tidak boleh bercacat dan tidak boleh bercela. Dan sementara itu terkadang mungkin timbul pertanyaan dalam pikiran kita, kenapa kita itu harus ribet, harus rempong mempersiapkan persembahan yang terbaik untuk Tuhan? Karena dunia itu berpikir Bapak Ibu ketika kita memberikan sesuatu, ya udah penerimanya harusnya ya terima-terima aja, nggak usah menuntut sesuatu. Karena biasanya kalau kita dikasih, ada nggak sih orang, seandainya ada jemaat ngasih saya gitu ya, ngasih saya 10 juta, tiba-tiba saya bilang, aduh kurang nih Pak, Bu, kalau bisa 100 juta. Lebih banyak orang ketika dia dikasih, ya udah dia terima aja apa yang telah dikasih. Tapi ini berbeda dengan Tuhan. Tuhan nggak hanya terima apa yang kita berikan, itu harus yang terbaik dan tidak boleh bercacat celah. Bukan hanya uang, semuanya hidup kita pun harus diberikan kepada Tuhan dengan sempurna. Nah, kenapa kita harus berlaku demikian? Ada 2 hal yang mau kita bahas pada hari ini. Yang pertama, ini berbicara mengenai kesadaran diri kita ya Bapak Ibu. Yang pertama, kita harus menyadari bahwa Allah kita itu, Tuhan kita itu adalah Allah yang luar biasa besar. Maleakhi 1 ayat 11. Kita kembali kepada pasal ini, di mana kitab Maleakhi itu bagus banget untuk kita belajar mengenai persembahan. Beginilah firman Tuhan, sebab dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, namaku besar di antara bangsa-bangsa, dan di setiap tempat dibakar dipersembahkan korban bagi namaku dan juga korban sajian yang tahir. Sebab namaku besar di antara bangsa-bangsa, firman Tuhan semesta alam. Ayat 14 di bawahnya, setelah kata terkutuklah penipu, ada perkataan kalimat yang mengatakan, sebab aku ini raja yang besar, firman Tuhan semesta alam, dan namaku ditakuti di antara bangsa-bangsa. Kita bisa ambil 3 poin tadi Bapak Ibu ya. Namanya besar, dia raja yang besar, namanya ditakuti juga. Jadi ini udah komplit di mana Alkitab ini membicarakan bahwa sebenarnya Yahweh Israel itu adalah orang yang nomor 1 di atas. Raja kan berbicara mengenai status. Kalau nggak ada satu hal ini, jadi agak timpang. Namanya sih besar, statusnya sih tinggi, tapi kalau dia nggak ditakuti, ini sama aja masih kurang sempurna kemahabesarannya. Tapi Tuhan udah meliputi semua itu. Bukan hanya nama, dia punya kedudukan tinggi, bahkan namanya ditakuti. Karena saat itu banyak ilah-ilah lain yang dimiliki oleh bangsa-bangsa lain yang mereka anggap ilah saya ini hebat juga. Tetapi ketika berhadapan dengan Allahnya Israel, keok semua Bapak Ibu, itu ilah-ilah mereka. Dan ini ada 2 penafsiran mengenai nama yang besar ini. Yang pertama itu para penafsir setuju kalau memang nama Allah itu sudah besar di saat penulisan ini atau di dalam perjanjian lama, sehingga bisa mengalahkan raja-raja yang lain, Allah-Allah yang lain. Tetapi ada penafsiran kedua, namanya besar ini ternyata bukan untuk saat itu, tetapi untuk nanti saat yang akan datang ketika Tuhan Yesus datang kembali ke dalam dunia. Dia akan membawa pedang, dia akan memerangi seluruh orang yang berkuasa di dalam dunia ini. Jadi buat nanti, terlepas dari 2 tafsiran itu, mau sekarang atau mau nanti, yang harus kita pegang dan harus kita renungkan bahwa Tuhan Allah itu adalah Tuhan yang besar, Tuhan yang maha besar. Mau dunia ini taunya sekarang, mau taunya nanti, yang jelas di atas ini udah besar dulu Bapak Ibu. Dan dia menjadi nomor 1. Menjadi penghinaan ketika kita ini memberikan persembahan yang cacat, yang jelek kepada seseorang pribadi yang begitu besar.
Menjadi penghinaan ketika kita pula ngaku orang Kristen tapi kita gak mau persembahkan hidup yang terbaik. Contohnya, Alkitab kan menjelaskan bagaimana cara hidup orang Kristen itu. Kalau bisa yang pedagang, yang penjual, jangan berbohong lah, jangan memeras. Itu kata Alkitab. Dan ketika orang itu mempelajari Alkitab, nurutin apa kata Alkitab, itu sama seperti dia mempersembahkan hidup yang terbaik buat Tuhan. Dan ketika orang Kristen masih berjualan dengan cara yang gak benar, itu sama seperti memberikan persembahan yang cacat kepada Tuhan. Baik itu waktu, bakat, talenta, pelayanan, semuanya. Kalau kita bisa berikan level 9, sungguh aneh ketika kita ya udahlah buat pelayanan kasih level 1 aja. Itu nggak boleh Bapak Ibu. Itu bukan yang terbaik. Dan menjadi pertanyaan juga bagi saya, kenapa sih orang Kristen itu terkadang kurang menghormati Tuhan di dalam persembahannya, sehingga persembahannya ini menjadi ala kadarnya. Cuma satu sih Bapak Ibu yang saya tangkap, yaitu kurang kesadaran akan diri kita atas kebesaran dari Tuhan ini. Karena ketika orang itu sadar bahwa siapa yang kita sembah adalah Tuhan yang dahsyat, secara otomatis dirinya itu akan menghormati orang tersebut. Sebagai contoh, kita ambil orang yang paling besar di dalam Indonesia ini adalah Pak Presiden kita ya. Ini udah sering banget diberikan contoh kepada kita, yang dimana seandainya dia akan datang ke tempat kita sini, ada dua respon. Kalau orang yang sadar, orang yang tahu siapa itu Pak Gemoy kita, dia pasti akan mempersiapkan dengan yang terbaik. Rumahnya nanti tinggal di mana nih, hotelnya pasti kasih yang terbaik. Mobilnya nanti bagaimana, pasti kasih yang terbaik. Makanannya juga pasti akan kasih yang terbaik. Karena dia sadar, dia tahu ini presiden ini bukan orang main-main. Berbeda cerita ketika orang itu nggak ngerti ini siapa nih. Siapa sih Gemoy, aku nggak tahu. Walaupun dia bolak-balik seleduk, ini nggak akan ada urusan orang itu sama si Pak Presiden ini. Kalau dia nggak sadar, kalau dia nggak hormat kepada kedudukan dari orang yang besar ini. Mirisnya Bapak Ibu, orang Kristen itu banyak sekali mereka tahu orang-orang besar di dalam dunia ini. Banyak sekali dia tahu orang-orang yang berkuasa di dalam dunia ini. Dan untuk mereka, dia kasih yang super terbaik. Walaupun saya nggak punya, usahakan yang paling baik sampai ngutang pun sekalipun. Diusahakan yang terbaik untuk orang yang besar di dalam dunia ini. Dan sayangnya, dia nggak sadar sebenarnya ada pribadi yang lebih besar daripada itu semua, yaitu Tuhan kita, Yesus Kristus, yang seharusnya dia yang layak mendapatkan persembahan yang terbaik itu. Dan ini bisa kita tanyakan sama diri kita sendiri. Sekarang Yesus itu siapa buat diri Bapak Ibu? Yesus itu apa di dalam hidupku? Sebesar apakah Yesus bagi diriku? Apakah lebih besar orang tuaku? Apakah lebih besar hartaku? Lebih besar anakku? Sehingga terkadang kita lebih memilih kepada hal yang duniawi itu daripada kepada Yesus. Padahal sejatinya yang paling besar terutama adalah Tuhan kita sendiri. Karena untuk menghormati yang paling besar ini, kita harus sadar dulu bahwa memang Tuhan Yesus adalah maha besar. Amin ya Bapak Ibu ya. Itu hal yang pertama. Dan berbicara mengenai kesadaran ini, ada satu hal yang menarik dalam kisah perjanjian lama itu, dari kisahnya Ayub, pria paling malang di dalam perjanjian lama. Kita tahu semuanya bagaimana Ayub itu hidupnya luar biasa soleh Bapak Ibu. Dia berkenan banget di mata Tuhan. Dan tiba-tiba Tuhan izinkan suruh setan gitu kan, ya udah ambil semuanya. Sehingga Ayub ini berada pada posisi yang luar biasa rendah banget, udah gak punya apa-apa, penyakitan lagi Bapak Ibu. Tetapi hebatnya Ayub menjalani proses itu. Pada pasal awal dalam kitab Ayub, dia masih kuat imannya. Ketika istrinya pun bilang suruh mengutuki Tuhan, dia bilang dasar kau perempuan gila. Cuma pengen yang terbaik dari Tuhan, tapi dia gak mau kalau Tuhan kasih yang kurang baik buat kamu. Jadi Ayub mempertanyakan si istri, matre banget. Kalau ada uang, Allah disayang Bapak Ibu. Kalau nggak ada uang, masa Allahnya ditendang? Maksud Ayub seperti itu pada istrinya. Bahkan dia bilang, kalau Tuhan sudah memberi, ya Tuhan juga berhak untuk mengambil. Terpujilah Tuhan, itu luar biasa banget.
iman Ayub, perkataan Ayub pada pasal-pasal awal sampai pertengahan, dia itu masih kuat banget. Sampai suatu ketika teman-temannya datang, 4 orang teman Ayub datang melihat kondisi Ayub pada pasal 20 sampai 31. Lalu mereka ini berkomentar kepada keadaan dari Ayub. Ada 3 orang yang komentarnya sebenarnya agak nyelekit di hati Ayub ya. Dia bilang yang pada intinya, Bapak Ibu, Ayub, kamu kenapa sih bisa semenderita ini? Kalau kata yang saya tahu, biasanya orang menderita itu karena Tuhan gak berkenan atas hidup kamu. Sepertinya dalam hidup kamu itu ada dosa, kata 3 orang ini, Bapak Ibu. Jadi Ayub seperti di pojokan, lebih baik kamu bertobat deh, tanya sama Tuhan. Soalnya gak mungkin orang yang soleh itu sampai dapat ujian cobaan yang seperti ini. Terus dikata-katain akibat dari tuduhan-tuduhan itu, Ayub hatinya sedikit jengkel. Bisa kita lihat dari perkataan jawaban Ayub kepada teman-temannya. Ini seperti Ayub yang awalnya tadi tegar banget, sedikit memprotes atau menantang Allah. Yang dalam artian jawaban Ayub itu dia ingin bilang, aku tuh gak bersalah, aku tuh gak punya dosa, aku tuh orang soleh. Tapi kok Tuhan kasihnya yang seperti ini sih Tuhan? Jadi seolah-olah Ayub ingin mengkoreksi tindakan Tuhan terhadap dirinya. Tuhan, kayaknya kamu salah deh kasih ujiannya. Kan seharusnya engkau kasih ujian kepada orang yang gak dekat sama engkau. Tapi ini saya super dekat sama engkau. Dapatnya seperti ini. Jadi Ayub sampai pada titik puncak, dia gak ngerti, Bapak Ibu, kenapa hidup saya begini. Udah baik di hadapan Tuhan. Kalau hidupnya jahat, suka melakukan dosa, terus dia sakit, menderita, miskin, bangkrut, itu wajar karena dosa. Tapi kalau orangnya baik, soleh banget Bapak Ibu, menuruti perintah Tuhan, kok bisa menderita? Itu dalam pikiran Ayub tuh. Sehingga dia mencoba untuk mengkoreksi Tuhan, aku tuh gak salah sih Tuhan. Sampai suatu ketika Ayub sudah selesai dengan perkataannya, Tuhan itu muncul pada pasal 38 sampai 40. Kita baca 38 ayat 1 Bapak Ibu. Allah itu muncul kepada Ayub dan dia melontarkan pertanyaan kepada Ayub yang Ayub sendiri nggak bisa menjawab pertanyaan itu. Maka dari dalam badai Tuhan menjawab Ayub. Ayat 2. Siapakah dia yang menggelapkan keputusan dengan perkataan-perkataan yang tidak berpengetahuan? Saya jelaskan sedikit mengenai kegelapan ini. Dalam bahasa aslinya kausak, Bapak Ibu, harafiahnya gelap, nggak ada cahaya, tetapi secara metafora itu menggambarkan kegelapan dari rohani orang tersebut, atau menggambarkan ketidaktahuan, kesulitan berpikir akan misteri dari Allah. Dan di sini dikasih kata kerja atau menggelapkan. Jadi intinya mah begini Bapak Ibu, si Ayub ini yang awalnya terang, pikirannya sudah mulai redup, sudah mulai menjadi gelap, sudah nggak seterang iman dia yang di awal, menjadi kabur, sehingga menimbulkan ketidakhormatan Ayub kepada Allah. Pikirannya sudah mulai gelap, menjadi semakin gak ngerti, ini Tuhan ngapain sih dengan hidupku. Oleh karena itu Tuhan mau coba sadarkan kembali Ayub nih, dengan imannya yang pada pasal-pasal pertama ayat 3. Bersiaplah engkau sebagai laki-laki. Wis, mantap gak tuh Tuhan? Aku akan menanyai engkau supaya engkau memberitahu aku. Dimanakah engkau ketika aku meletakkan dasar bumi? Ceritakanlah. Kalau engkau mempunyai pengertian. Siapa yang telah menetapkan ukurannya? Bukankah engkau mengetahuinya? Atau siapakah yang telah merentangkan tali pengukur padanya? Atas apakah sendi-sendinya dilantak dan siapakah yang memasang batu penjurunya? Pada waktu bintang-bintang fajar bersorak-sorak bersama-sama dan semua anak Allah bersorak-sorai, siapa telah membendung laut dengan pintu ketika membual keluar dari dalam rahim? Ketika aku membuat awan menjadi pakaiannya dan kekelaman menjadi kain bendungannya. Ketika aku menetapkan batasnya dan memasang palang dan pintu. Pertanyaan Tuhan ini saya simpulkan adalah penciptaan dunia ini. Jadi pada awalnya Bapak Ibu, si Ayub mau coba mengkoreksi Allah karena dia pikir menurut saya
Tuhan ini salah deh Tuhan, bukan kayak gini deh Tuhan. Sehingga Tuhan itu bilang, katanya kamu punya pengetahuan. Oke, saya coba pengetahuan kamu. Tahu nggak berapa panjang bumi dan seterusnya? Hingga pada akhirnya Ayub ini mengaku, Ayub ini sadar. Pasal 42, 1-6. Jadi cukup panjang tuh. Tuhan bertanya kepada Ayub dari 38 sampai 42. Disitulah Ayub bilang, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Firman-Mu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak ku ketahui. Di sini kita bisa lihat pengakuan dari Ayub. Jadi perkataan yang tadi dia menjawab kawan-kawannya, sebenarnya dia itu akui, ini tanpa pengertian aku bercerita kepada mereka. Membela diri ini tanpa pengertian. Padahal kalau kita lihat Bapak Ibu ya, ini perkataan Ayub itu bagus, kayak semacam syair puisi. Tapi di hadapan Allah salah. Karena tidak menunjukkan kerendahan hati dari seorang ciptaan atau makhluk kepada sang penciptanya. Dia rasa dia udah lebih hebat gitu kan, udah lebih tahu, udah lebih besar daripada Tuhannya. Tapi Tuhan kembali mengingatkan bahwa aku ini yang paling besar daripada kamu. Kamu tuh nggak tahu banyak. Sehingga pada ayat 5-nya, akhirnya Ayub berkata, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Jadi Ayub terbuka. Banyak orang temannya masukin tuh perkataan, kamu kayaknya berdosa nih, kamu kayaknya begini, makanya dihukum. Tetapi Tuhan datang menjawab keluh kesahnya Ayub. Akhirnya Ayub itu sadar, apa yang dikatakan orang tadi ternyata nggak semuanya benar Bapak Ibu. Hanya dari kata orang aja aku dengar, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Dan kita lihat perubahan hidup Ayub ketika dia mengembalikan kesadaran penghormatannya kepada Tuhan yang Maha Besar. Pasal selanjutnya kehidupan Ayub itu dipulihkan. Kita bisa lihat itu Bapak Ibu. Dan dari kisah ini kita bisa belajar sesuatu hal yang unik, yaitu penghormatan seseorang kepada Tuhan akan tergantung dari seberapa besar orang itu menyadari kebesaran dari Allah, menyadari keagungan dari Allah. Semakin orang itu sadar Tuhan saya itu Tuhan yang besar, akan semakin besar dia menghormati Tuhannya. Jadi kalau kita nggak pernah sadar berapa atau luar biasanya besar Tuhan kita, sampai kapanpun penghormatan kita nggak akan lebih besar kepada penghormatan kita pada dunia orang ini, yang orang-orang hebat di dalam dunia ini. Menjadi dasar Bapak Ibu, kita harus tahu dulu. Bukan hanya kita tahu Yesus ya juru selamatnya orang Kristen, nggak hanya sebatas itu Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu yang dekat sama Tuhan, pernah mengalami mukjizat Tuhan, pasti akan tahu betapa luar biasanya besar kuasa dari Tuhan Yesus itu. Dan untuk mengalami itu kan nggak gampang ya. Kita harus menjalin hubungan yang baik dengan Tuhan. Kita harus kenalan dengan Tuhan, harus tahu isi hatinya Tuhan, sehingga apapun yang kita lakukan di hadapan Tuhan itu menjadi persembahan yang wangi di hadapan Tuhan. Kembali ke Maliaki 1 ayat 11. Di sini ada kata korban. Dan setiap tempat dibakar dipersembahkan korban. Nah, korban ini bukan korban lembu, bukan korban roti Bapak Ibu, tapi minkah, yaitu persembahan dari campuran biji-bijian minyak plus kemenyan. Sehingga ketika dibakar itu akan menimbulkan asap yang wangi-wangian. Zaman sekarang itu mirip kayak dupa-dupaan Bapak Ibu ya. Di sini masih ada yang sering membakar dupa kan? Biasanya orang Chinese masih bakar dupa. Itu sebenarnya udah ada praktek dari zaman dahulu. Tujuannya adalah untuk menghormati siapa yang dia bakarin dupa ini. Jadi kalau ada kita punya teman, kolega bakar dupa, pasti ada gerakan gini-gini Bapak Ibu. Dan biasanya itu adalah orang tua kita yang sudah meninggal biasanya, untuk menghormati. Kadang saya mikir agak lucu ya,
Emang perlutah kita menghormati orang yang sudah mati, Bapak Ibu? Lebih baik kita menghormati orang tersebut ketika dia masih hidup. Karena orang yang sudah mati udah gak ngerti lagi apakah dia melihat dari atas langit. Kan Alkitab itu yang saya percayai, dia udah beda alam, dia udah bahagia kalau dalam Tuhan, udah gak mikirin lagi. Kesempatan kita ya cuma di dalam dunia ini. Daripada kita menghormati saat dia sudah tiada, lebih baik saat masih hidup kita harus hormati, Bapak Ibu. Amin ya. Kalau yang masih punya orang tua atau anak yang masih memiliki opung kah, nenek kah, sebelum dia meninggal harus kita hormati. Terlepas dari itu semua, penghormatan mau salah mau benar, dupa ini, minkah ini dilakukan, korban ini dilakukan agar Tuhan itu senang dengan harumnya persembahan tersebut. Ini adalah merupakan korban atas penghormatan kita kepada Sang Pencipta. Dari kata minkah. Dan ketika kita sudah mulai sadar mengenai persembahan yang gak boleh sepele ini, saya jamin persembahan kita akan berbeda, Bapak Ibu, walaupun nominalnya sama. Ambil contoh, biasa kita memberikan persembahan 10.000 tapi tanpa pengertian. Ya persembahan ini tetap hanya jadi uang 10.000. Tapi kalau kita mengerti, lalu kita udah dengarkan firman Tuhan, 10.000-nya masih tetap sama nominalnya. Tapi isi makna dari 10.000 yang kita persembahkan itu akan berbeda. Disitulah yang Tuhan suka. Yang awal kita memberikan untuk pelayanan, waktunya worship leader di sini tanpa mengerti ini, ya jadinya biasa-biasa aja. Tapi setelah kita mengerti, pelayanannya tetap sama, worshipnya tetap sama, tapi pasti akan ada yang berbeda. Dan itu hanya Bapak Ibu sendiri yang bisa tahu. Saya nggak bisa lihat, karena bermainnya dari hati ke hati, hati Bapak Ibu ke hati Tuhan. Persembahan yang tadinya mati, korban-korbanan yang mati tadi bisa jadi hidup kalau Bapak Ibu ngasih makna di balik persembahan tersebut. Saya kemarin pas ngitung duit, wih luar biasa Bapak Ibu, ternyata jemaat Ciledug itu mantap-mantap ya dengan firman Tuhan, langsung praktek. Ada satu persembahan yang buat saya, wih kayak bangga. Isinya sih cuma 30.000, 50.000-an, tapi yang buat hebat itu saya lihat amplopnya itu amplop baru. Lalu di dalamnya lembarannya lembaran baru, Bapak Ibu. Wah, dalam hati saya pikir, wah ini orang ini hebat, pasti dengar firman Tuhan. Walaupun jumlahnya tetap sama 30.000. Tapi makna dari persembahan yang mati ini bisa jadi hidup ketika kita memang tahu arti persembahan yang sebenarnya. Ketika kita tahu kita mempersembahkan ini kepada seseorang yang luar biasa besar, karena memang sudah jadi hak Tuhan. Dia memang besar, ya dia harus terima yang besar. Kalau kita kasih yang gak besar, besar tuh dalam tanda kutip terbaik dan sempurna ya Bapak Ibu, bukan 1 triliun begitu, bukan. Sama aja kita menghina Tuhan. Jadi kita harus kembali menyadarkan diri kita bahwa Tuhan saya Yesus ini adalah Yesus yang besar, sehingga penghormatan kita pun akan ikut naik. Seperti apa yang kita percayai, seperti apa yang kita sadari, itu yang pertama. Lalu yang kedua Bapak Ibu, kita harus begitu ribet dengan persembahan dengan penuh syarat kasih yang terbaik untuk Tuhan. Selain karena Dia adalah Tuhan Allah kita yang luar biasa besar, Dia adalah pemberi segala apapun yang ada di dalam hidup kita. Kita harus sadari, semua yang kita miliki saat ini berasal dari Tuhan. Harus sadari itu dulu Bapak Ibu. Nggak ada yang kita bawa semenjak kita lahir. Nggak ada ibu-ibu yang tiba-tiba keluar motor gitu kan, atau keluar sertifikat tanah. Ya bayi, ya udah bayi telanjang, udah selesai Bapak Ibu, nggak bawa apa-apa. Sepanjang tiba-tiba berjalannya waktu, setahun demi tahun, Tuhan kasih ini, Tuhan tambahkan ini, Tuhan tambahkan ini. Itu semua dari Tuhan. Banyak ayat firman Tuhan yang memberitahu bahwa semuanya itu berasal dari Tuhan. Ulangan 8, 17, 18. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tangankulah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Ayat 18. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu.
Sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Jadi, dalam hal kekayaan, ya uang ya memang Tuhan yang kasih. Tetapi kekuatan untuk kita mencari uang itu juga Tuhan yang kasih. Apa gunanya Bapak Ibu kita punya niat yang kuat, pengen kerja keras, pengen dapat duit banyak, kalau kita sakit di rumah? Nggak ada gunanya. Gimana caranya kita bekerja? Tapi karena Tuhan kasih kesehatan buat kita, bukan hanya kekayaannya, kekuatannya pun Tuhan kasih. Jadi jangan sampai kita bermegah. Jangan kau katakan dalam hatimu tuh pada ayat 17, wah ini mah gara-gara kuasanya aku, wah ini mah gara-gara kekuatannya aku. Nggak boleh Bapak Ibu. Semua itu dari Tuhan. Mazmur 127 ayat 1 ini berbicara mengenai pekerjaan. Nyanyian Ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Jadi di sini ada dua orang yang bekerja Bapak Ibu. Yang satu bangun rumah, yang satu jaga-jaga. Dan pekerjaan mereka ini nggak akan berhasil kalau bukan Tuhan yang ada di belakangnya. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, ya sia-sia. Kamu mau bangun seperti apapun, tetap rusak rumahnya Bapak Ibu. Jika bukan Tuhan yang mengawal kota, sehebat apapun kita membuat benteng dalam hidup kita. Ada satu kisah kan, tembok Yeriko. Itu tembok, Bapak Ibu baca sejarah, tembok yang luar biasa hebat zaman itu. Tapi di hadapan Tuhan, nggak perlu tank baja, nggak perlu dilempari batu Bapak Ibu. Dikasih puji-pujian, runtuh sendiri itu tembok. Jadi di hadapan Tuhan nggak ada apa-apanya. Sia-sia semua. Keberhasilan pengawal, keberhasilan pembangun rumah itu disebabkan semuanya oleh karena Tuhan. Mazmur 75 ayat 7-8 berbicara mengenai derajat kehidupan kita. Sebab bukan dari timur atau dari barat dan bukan dari padang gurun datangnya peninggian itu. Tetapi Allah adalah hakim. Direndahkannya yang satu, ditinggikannya yang lain. Kalau kita tiba-tiba mendapat jabatan yang tinggi, sekali lagi bukan karena usaha kita, tapi memang karena Tuhan yang pengen meninggikan diri kita. Terlepas dari kita layak atau enggak ya Bapak Ibu, yang jelas pemberi sumber ini yang mengizinkan supaya kita bisa naik derajatnya. Dan jangan heran pula, ada orang yang tadinya tinggi banget kok tiba-tiba derajatnya langsung jadi turun banget. Ya bagi Tuhan sih apa sih yang sepele Bapak Ibu? Apa yang sulit maksudnya? Bagi Tuhan nggak ada yang sulit bagi Tuhan. Bahkan hal yang sepele pun, makan, minum, semua itu Tuhan yang kasih. Mazmur 136 ayat 25. Dia yang memberikan roti kepada segala makhluk, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Roti kepada segala makhluk. Jadi semua makhluk yang hidup bernafas di bumi ini, rotinya berasal dari Tuhan. Ya kalau Indonesia mah padinya lah, berasnya berasal dari Tuhan. Roti kan memang makanan utama mereka saat itu. Lalu Mazmur 145, 15, 16. Mata sekalian orang menantikan engkau dan engkau pun memberi mereka makanan pada waktunya. 16. Engkau yang membuka tanganmu dan yang berkenan mengenyangkan segala yang hidup. Dan masih banyak lagi hal luar biasa yang telah Tuhan berikan kepada diri kita. Tapi saya tadi kasih ayat itu yang sebagian besar aja Bapak Ibu. Kekayaan, derajat, dan sandang pangan tadi, semuanya itu dari Tuhan. Kalau kita sadar prinsip ini, bahwa semuanya itu dari Tuhan, harusnya kita juga sadar sebenarnya kita mah apa atuh? Kita ini siapa? Harusnya kita sadar seperti itu Bapak Ibu. Gak ada satu hal pun yang bisa kita banggakan kepada orang lain, karena semua itu berasal dari Tuhan. Makanya Tuhan sangat benci sekali sama orang yang sombong. Gue yang ngasih, kok lu yang koar-koar? Kok lu yang show off gitu kan di depan teman-teman? Padahal yang ngasih itu Tuhan. Tuhan gak suka banget sama orang sombong. Yesaya 42 ayat 5. Bahkan ada hal-hal yang kita nggak sadari, tapi kita butuh dan Tuhan itu beri.
Kita nggak minta, kita nggak sadar, tapi Tuhan itu beri. Beginilah firman Allah, Tuhan yang menciptakan langit dan membentangkannya, yang menghamparkan bumi dengan segala tumbuh di atasnya, yang memberikan nafas kepada umat manusia yang mendudukinya dan nyawa kepada mereka yang hidup di atasnya. Ayub 12 ayat 10. Bahwa di dalam tangannya terletak nyawa segala yang hidup dan nafas setiap manusia. Jadi makhluk hidup, sekali lagi, di dalam dunia ini yang bernafas, yang bernyawa, itu semua dari Tuhan. Gak ada satupun yang tidak berasal dari Tuhan. Dan kenapa tadi saya bilang masalah nafas ini gak kita minta? Jujur aja Bapak Ibu, ketika berdoa malam, adakah yang berdoa, Tuhan tolong dong besok kasih aku nafas hidup sekali lagi? Ada sih, tapi kayaknya dikit Bapak Ibu ya. Bener gak sih? Tuhan, aku mau tidur, tolong dong bangunkan aku dengan paru-paru yang baik, pernapasan yang baik, sehingga aku masih bisa mengecap udara yang baik juga. Ini jarang orang yang minta kepada Tuhan, tapi Tuhan kasih. Karena Tuhan tahu ini penting buat manusia. Kita nggak minta aja, kita nggak sadar aja, Tuhan udah kasih Bapak Ibu. Jadi semua hal itu nggak ada yang berasal dari kita. Bahkan dunia ini pun, kadang kalau Bapak Ibu baca fun fact, banyak yang terlalu aneh kalau kebetulan itu. Saya kemarin kan, bukan kemarin sih, udah lama baca-baca mengenai planet bumi ya Bapak Ibu ya. Planet bumi itu aneh, kenapa sih harus ada di urutan ketiga dari matahari? Merkurius, Venus, bumi, lalu jadi Mars. Kenapa nggak di nomor 1 aja? Ternyata semuanya memang Tuhan sudah rencanakan. Merkurius, Venus 1, 2 terdekat dari matahari itu suhunya terlalu panas, sekitar 5.000 derajat Celcius. Kalau ada yang mau coba nanti masak air juga 100 derajat Celcius dikali 5.000. Itu panasnya nggak ngerti seperti apa Bapak Ibu. Langsung meleleh kayaknya manusia yang hidup di situ. Lalu urutan keempat ini, si Mars ini terlalu dingin karena terlalu jauh, bukan terlalu ya, agak jauh dari matahari, sehingga suhunya itu bisa sampai minus puluhan. Kulkas aja nggak sampai minus puluhan itu bisa jadi es batu, gimana kita Bapak Ibu? Yang hebatnya bumi ini ada di tengah-tengah nih, nggak terlalu panas, nggak terlalu dingin. Apakah itu hanya sebuah kebetulan Bapak Ibu? Coba kita pikirkan, apa cuma kebetulan tiba-tiba bumi nemplok di situ di tengah? Nggak mungkin, apalagi bumi kita itu selalu berotasi tuh 24 jam tuh muter terus. Pernah kepikiran nggak muternya tiba-tiba kegeser sedikit ke bawah Bapak Ibu? Wah, langsung jadi es semua. Atau sedikit ke atas jadi gosong semua. Ada yang pernah mendoakan, Tuhan tolonglah bumiku ini supaya dia berotasinya baik, supaya dia nggak bergeser. Ada yang doa seperti itu Bapak Ibu? Nggak ada ya. Tapi walaupun kita nggak minta, Tuhan kasih. Luar biasa nggak tuh Tuhan kita? Yang nggak minta aja Tuhan kasih. Semuanya itu Tuhan kasih. Terlalu banyak hal di dalam dunia ini yang saya juga belum ketahui, yang ternyata memang itu perbuatan Tuhan dengan kuasanya yang luar biasa tadi. Dari semua yang udah kita tahu Bapak Ibu, kembali ke persembahan, kira-kira pantas nggak Tuhan menerima persembahan yang cacat dari umatnya ketika dia udah berikan yang terbaik dengan kuasanya yang luar biasa? Orang waras mah akan berpikir nggak akan pantas Bapak Ibu kalau kita berikan yang tidak terbaik untuk Tuhan. Sekali lagi ini berbicara mengenai kesadaran diri kita, kesadaran akan kemahabesaran Tuhan, dan kesadaran akan pemberian semua itu dari Tuhan. Kalau kita sadar dua hal itu, saya jamin kita ketika memberikan persembahan itu nggak akan main-main. Kita pelayanan mempersembahkan hidup nggak akan main-main. Kita hidup di luar sana nggak akan main-main Bapak Ibu.
Karena yang kita lakukan semuanya kita lakukan untuk Tuhan. Kita tahu, ini saya hidup nih disorot sama dunia. Apalagi saya orang Kristen pakai kalung salib gede banget. Kalau orang lihat saya mukul orang, marah-marah orang, udah pasti yang dihina bukan hanya saya Bapak Ibu. Yang dihina Tuhan. Dasar tuh si Oten. Tahu Oten Bapak Ibu? Orang Kristen kelakuannya kayak gitu. Pasti yang dihina juga Tuhan juga. Jadi jangan sampai persembahan hidup kita ini menjadi persembahan yang cacat. Dan satu lagi Bapak Ibu ya, persembahan itu bukan berarti kita memberikan apa yang kita punya kepada Tuhan. Ini salah, total salah. Kita itu memberikan apa yang telah Dia berikan untuk saya. Dalam artian kita tuh sebenarnya lagi mengembalikan Bapak Ibu, bukan memberikan. Jadi jangan sampai kita terjebak di dalam pikiran saya memberikan kepada Tuhan karena saya telah bekerja keras, semoga Tuhan ini memberikan sesuatu kepada saya. Itu namanya transaksional, nggak bisa. Ketika kita memberikan persembahan, kita nggak boleh berpikir aku dapat imbalan apa ya dari Tuhan. Itu nggak boleh sama sekali. Aku udah pelayanan Tuhan begitu luar biasa, kira-kira nanti pacarku kayak apa ya Tuhan? Cakepnya seperti apa ya? Itu nggak boleh Bapak Ibu. Karena sejatinya apa yang kita bawa di hadapan Tuhan ini adalah punya Tuhan. Itu adalah haknya Tuhan. Kita nggak punya hak untuk meminta kembali, memaksa Tuhan atau mengharuskan Tuhan untuk kembali memberkati kita. Nggak bisa Bapak Ibu. Berkat yang lebih, derajat yang tinggi itu adalah kedaulatannya Tuhan, suka-sukanya Tuhan, terserahnya Tuhan, misterinya Tuhan. Terserah Dia mau memberkati siapa, ya udah kasih aja. Puji Tuhan kalau kita berikan persembahan terbaik, tiba-tiba Tuhan angkat, wih aku jadi PNS, mantap, puji Tuhan. Berarti Bapak Ibu dipercaya untuk terus jadi berkat buat orang yang lebih banyak lagi. Tapi kalau seandainya Tuhan, kita udah kasih persembahan terbaik, tapi Tuhan kok hidupku seperti begini aja sih? Kok sakit-sakitan Tuhan, aku udah melayani Engkau, waktuku udah banyak nih buat Engkau di gereja, tapi waktu aku buat keluarga kok aku sakit Tuhan. Orang yang sering mempertanyakan seperti ini masih terjebak di dalam pemikiran bahwa persembahan adalah transaksional. Itu salah besar Bapak Ibu. Yang kita persembahkan adalah memang itu yang miliknya Tuhan. Kayak tadi, keluarga tersebut berarti menyadari bahwa anak ini dari Tuhan. Sudah seharusnya ini untuk Tuhan, dikuduskan untuk Tuhan. Dan Alkitab kan sering bilang ya, bahwa kita ini adalah hamba dan Tuhan Yesus adalah Tuhan. Saya gak pernah menemukan seorang hamba memaksa tuannya untuk memberkati dia. Hamba itu Bapak Ibu yang hanya bisa dia lakukan adalah berharap terhadap belas kasihan dari tuannya. Kalau Tuhan mau kasih, ya puji Tuhan. Yang penting kita berharap aja. Namanya hamba aja, bukan raja Bapak Ibu. Beda cerita kalau kita raja, kita nuntut. Tapi karena kita hamba, kita nggak bisa nuntut. Kita hanya tunggu Tuhan kapan yang memberkati saya. Dan kita mempersembahkan juga sekali lagi, jangan sampai kita berpikir, aku dapat apa ya bulan depan? Aku udah begini, hidupku sudah berubah, aku sudah bertobat. Jangan pernah berpikir seperti itu, karena ketika Bapak Ibu sudah masuk ke dalam transaksional tadi, ini rentan untuk kecewa Bapak Ibu. Rentan untuk kecewa. Kalau doamu nggak dijawab, pasti kita akan ngomel. Pasti, Tuhan mah, aku udah beri ini itu. Pikiran kita nanti jadi redup, jadi gelap. Jadi sebelum itu terjadi, hendaknya dua hal ini Bapak Ibu terus harus pegang di dalam kehidupan Bapak Ibu ketika memberikan persembahan. Amin ya Bapak Ibu ya. Kita harus tahu, harus sadar Tuhan kita Maha Besar. Dan kita harus sadar bahwa semuanya itu dari Tuhan. Ketika kita sadar dua hal itu, saya jamin persembahan kita, waktu, hidup, harta, semuanya gak akan main-main. Bapak Ibu pasti akan doakan di rumah, yang pelayanan pasti akan berbeda, yang khotbah juga saya pasti akan berbeda, akan kelihatan bedanya Bapak Ibu. Dan Tuhan menelisik semua itu. Saya harap
Bapak Ibu bisa terima firman Tuhan ini, bawa pulang ke rumah, dan berusaha untuk melakukannya Bapak Ibu. Amin ya. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Selalu ingat Tuhan Yesus sangat setia di dalam kehidupan kita, walaupun nampaknya dia terkadang tidak menolong. Bapak Ibu harus tetap yakin Yesus kita itu adalah Yesus yang setia. Dia selalu menyertai hidup kita dimanapun hidup kita berada. Kita nyanyikan satu pujian ini, Yesus yang setia.